Film ini berlatar di Northern Great Plains pada awal abad ke-18. Ini adalah periode ketika orang-orang Eropa telah menjajah sebagian besar tanah Eropa. Mereka telah menjarah sumber daya, penduduk asli setempat dan menghancurkan hutan untuk membangun kota. Pada awalnya, kita melihat seorang gadis muda bernama Naru yang senang berburu. Dia memiliki seekor anjing terlatih bernama Sari yang tampaknya sangat setia padanya. Suatu pagi di hutan, Naru sedang berlatih dengan kapaknya saat dia melihat seekor rusa di hutan. Dia kemudian memutuskan untuk memburunya, tetapi petir yang keras menyebabkan rusa itu melarikan diri. Tidak mau menyerah, Naru dan anjingnya pun mengejar rusa itu sekuat tenaga. Namun, tetap saja mereka tidak berhasil menangkapnya. Selama pemburuan itu, ekor Sari terjerat oleh perangkap beruang yang membuatnya sangat kesakitan. Untungnya, Naru dengan cepat datang untuk menyelamatkannya. Setelah Naru membebaskan Sari dari jebakan, dia juga memberikan beberapa pengobatan alami pada ekornya. Kemudian, keduanya bersiap untuk pulang. Tetapi saat itu, mereka mendengar suara keras dari langit. Naru segera pergi untuk menyelidiki suara tersebut, dan ketika dia mencapai tebing terdekat, dia melihat sebuah kapal alien besar terbang menembus awan. Di adegan berikutnya, Naru bertemu dengan kakaknya yang bernama Teb, yang merupakan pemburu yang sangat hebat. Bahkan, dia dianggap sebagai petarung terganas di seluruh suku. Setiap kali mereka pergi berburu besar-besaran, Teb adalah orang yang selalu memimpin mereka. Naru bercerita kepada kakaknya bahwa tadi dia melihat burung di langit. Naru juga mengatakan bahwa dia ingin ikut dengan kakaknya dalam perburuan yang akan datang. Namun, Teb tidak percaya kalau adiknya itu mampu. Dia mengatakan kepada Naru bahwa perburuan itu sangatlah berbahaya. Setelahnya, Naru kembali ke ibunya dan membantunya menyiapkan obat. Saat dia mengasah kapaknya, ibunya pun bertanya mengapa dia ingin ikut berburu. Naru menjawab bahwa dia sama terampilnya dengan orang lain, karena dia lebih menggunakan kecerdasannya daripada fisik. Namun, bahkan ibunya sendiri tidak yakin bahwa Naru mampu untuk berburu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat suku tersebut tidak menganggap perempuan mereka mampu berburu seperti laki-laki. Beberapa saat kemudian, Teb tiba dengan seekor burung buruannya untuk dimakan, tetapi Naru tampaknya tidak senang dengan hal itu. Di sisi lain, predator yang tampak seperti alien melompat keluar dari kapal. Mereka memiliki senjata yang sangat canggih, seperti laser, penglihatan termal, dan juga kemampuan untuk tidak terlihat. Untuk memberi gambaran singkat tentang kemampuan makhluk itu, mereka terlihat masuk ke hutan dan dengan mudah membunuh seekor ular raksasa. Di tempat lain, saat mengumpulkan tumbuhan untuk obat-obatan, Naru melihat orang-orang yang lari ke hutan untuk membunuh singa. Merasa penasaran, dia pun melihatnya dan diketahui bahwa seekor singa telah memangsa salah satu pria suku bernama Puhi. Kemudian Naru pun memutuskan untuk bergabung dengan para pria, dan seperti yang kita duga, bahwa pria menolak Naru untuk ikut. Tetapi ketika Teb meyakinkan yang lain bahwa Naru dapat membantu mengobati orang yang terluka, mereka pun setuju. Segera, pencarian pun dimulai, dan Naru memandu semua orang untuk menggunakan otak cerdas miliknya. Mereka kemudian berkeliaran berjam-jam, dan akhirnya menemukan Puhi, yang sudah dalam keadaan hampir mati. Naru segera memberinya obat dan jamu untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah misi penyelamatan berhasil, semua orang pun bersiap untuk pergi. Tetapi Teb bersikeras untuk memburu singa liar yang telah menyerang Puhi. Jadi, dia pun menyuruh orang lain untuk membawa Puhi kembali ke kemah, sementara dia akan mengejar singa itu. Namun, Naru agak skeptis karena singa biasanya menghabisi mangsanya secara instan. Mereka tidak mungkin membiarkan mangsanya menderita begitu saja. Jadi, Naru pun meminta untuk ikut dengan kakaknya, tetapi Teb menolak. Let's go. I'm coming with you. It's not just the lion. Why is Puhi alive? Stay with Puhi. Dalam perjalanan pulang, Naru menemukan ular yang sudah mati, serta jejak kaki pemangsanya.
Pria suku yang bersamanya percaya bahwa jejak kaki itu adalah beruang besar, tetapi Naru bingung karena dia belum pernah melihat yang sebesar ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk kembali ke Teb dan memperingatkannya tentang jejak kaki itu. Seorang pria suku lain yang bernama Paka juga ikut dengan Naru. Segera setelah itu, dia bertemu dengan Teb dan menceritakan semuanya. Tapi Teb juga malah mengatakan bahwa itu adalah seekor beruang. Why'd you come back? I found tracks, and they were huge. Not frightened by a bear. I don't think it was a bear. I don't know what it was. I've never seen anything like it. Setelah itu, mereka bertiga berangkat untuk berburu singa. Naru pun menyarankan untuk menempatkan umpan dan mengambil posisi di atas pohon untuk menyerang singa secara efektif. Setelah beberapa saat, Naru bersama Paka pun memanjat pohon. Sementara Teb mempersiapkan umpan dan bersembunyi di balik semak-semak. Rencana mereka tampaknya berhasil dan singa itu pun muncul. Tapi bukannya mendekati umpan, singa itu malah menerjang ke arah Naru dan Paka. Sayangnya, singa itu berhasil membunuh Paka dan perlahan mulai bergerak menuju Naru. Naru yang saat itu sedang memegang tombak terlihat yakin bahwa dia bisa membela diri. Tapi saat itu, dia kemudian menyadari ada predator lain yang lantas mengalihkan perhatiannya sejenak. Hal ini pun memberikan waktu yang cukup bagi singa untuk menyerangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Beberapa jam kemudian, Naru pun bangun dan mendapati dirinya telah kembali ke desanya. Ternyata kakaknya telah menyelamatkannya dari singa dan membawanya pulang. Sementara itu, Teb juga datang dengan membawa kepala singa. Semua penduduk desa bangga padanya, sehingga para tetua mengangkatnya ke posisi kepala perang. Namun, Naru tetap yakin bahwa ada sesuatu yang lain di hutan tersebut dan ingin kembali. Dia memberitahu Teb tentang hal itu, tapi Teb mengacuhkannya. Dia mengatakan bahwa dia belum siap untuk berburu. Karena tidak ada yang mempercayainya, Naru pun memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Keesokan paginya, dia bersama anjingnya pergi ke hutan untuk menyelidiki. Di sana, dia membuat tali dari kulit kayu, mengikatkannya ke kapaknya, dan menggunakannya sebagai bumerang. Dengan bantuan alat itu, dia berhasil memburu seekor kelinci yang dia masak di hutan dan dimakan bersama Sari. Sementara itu, predator itu sedang mengamati serigala yang hendak menerkam hewan kecil. Begitu serigala menangkap mangsanya, predator itu menyerang dan membunuhnya. Di sisi lain, Naru terus berjalan mencari petunjuk tentang sang predator. Setelah beberapa saat, dia pun tiba di lokasi di mana dia menemukan beberapa kerbau yang telah mati dengan kulitnya yang terkelupas. Naru pun kaget dan bingung siapa yang melakukan ini, karena kerbau dianggap sebagai simbol kehormatan dan kemurahan hati dalam budaya mereka. Di samping bangkai, dia juga menemukan cerutu, tapi Naru tidak tahu apa itu. Setelah penyelidikan, dia pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah jalan, dia kemudian tak sengaja masuk ke rawa. Lebih buruk lagi, dia malah terperosok ke dalam lumpur hisap. Naru pun perlahan tenggelam, dan sepertinya dia akan mati lemas. Tapi untungnya, dengan bantuan kapak bumerang miliknya, dia pun berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Naru kemudian menuju ke sungai terdekat untuk membersihkan dirinya. Di sisi lain, kita melihat predator itu sedang memperhatikan cerutu yang sama dengan yang Naru lihat. Di adegan berikutnya, Naru melihat seekor beruang besar yang sedang melahap mangsanya. Biasanya, bahkan penduduk desa yang paling berani sekalipun akan lari jika ada binatang itu. Tapi di sini, Naru ingin beraksi. Dia ingin mencoba membunuh beruang itu dan membawa kepalanya ke desa sebagai pembuktian. Sayangnya, busur panahnya malah patah, dan beruang itu pun akhirnya menyadari keberadaan Naru. Sekarang, situasi pun mulai berubah. Kini, Naru harus berlari untuk keselamatan hidupnya. Dia pun lantas bersembunyi di dalam sarang berang-berang. Namun, beruang itu menggunakan indera penciumannya untuk menemukan Naru.
Tapi tiba-tiba predator itu kemudian tiba tepat waktu dan langsung menyerangnya. Mereka pun kemudian berkelahi dan akhirnya beruang itu pun mati. Melihat hal itu, Naru pun terkejut dan dia pun segera berenang untuk menyelamatkan diri. Predator itu terlihat memperhatikannya, tetapi tidak bereaksi apa-apa. Di sini terlihat bahwa predator itu merasa bahwa Naru bukanlah ancaman baginya. Setelah itu, Naru tiba di hulu sungai, di mana dia didekati oleh beberapa pria dari desanya. Ternyata setelah menghilang, Teb mengarahkan anak buahnya untuk mencari Naru. Naru yang panik menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dia lihat, tapi tidak ada yang percaya padanya. Sebaliknya, mereka langsung memintanya untuk kembali ke desa. Tapi di sini Naru menolak kembali. Tanpa basa-basi, para pria suku itu pun menangkap dan mengikatnya. Sementara itu, predator tampaknya mengawasi mereka dari dekat. Dengan menggunakan teknologi canggihnya, dia kemudian mengidentifikasi senjata mereka. Tak lama kemudian, anggota suku mendengar raungan predator dan melihat beberapa gerakan di semak-semak. Karena takut, mereka kemudian mengambil posisi dan salah satu dari mereka menembakkan panahnya ke semak-semak. Kemudian, salah satu dari mereka perlahan bergerak maju untuk menyelidiki. Tapi ternyata mereka sadar bahwa itu hanyalah seekor kelinci. Hal ini pun membuat mereka tertawa dan lantas mengolok-ngolok apa yang dikatakan oleh Naru. Tapi saat itu, 3 laser mengarah ke tubuh salah satu pria yang diikuti dengan panah logam yang langsung membunuh salah satu dari mereka. Oleh karena itu, pria lain pun mulai menembakkan panah mereka ke arah yang acak. Tapi salah satu busur panah mereka secara kebetulan menancap di tubuh predator itu, yang membuat predator itu seketika memperlihatkan wujudnya. Orang-orang itu segera mulai menyerangnya, tetapi predator yang mematikan itu begitu kuat, sehingga dia bisa dengan mudah membunuh orang-orang satu persatu. Saat pertarungan berlangsung, Naru entah bagaimana berhasil kabur dari sana. Naru kemudian mencoba untuk bersembunyi di hutan, tapi akhirnya terjebak dalam perangkap beruang. Segera, predator itu pun menemukannya dan lalu mendekat. Namun, melihat Naru yang dalam kesakitan, predator itu pun terlihat tidak berniat untuk menyerangnya. Hal ini membuat Naru menyadari bahwa predator itu tidak menyerang orang yang tidak bersenjata. Pada saat yang sama, beberapa pemburu Prancis datang dengan senjata, memukul Naru dan kemudian menculiknya. Di adegan berikutnya, dia terbangun kembali dan menyadari dirinya telah terjebak di dalam sangkar kayu. Dia kemudian melihat seorang pria yang sedang merokok cerutu. Hal ini pun membuat Naru sadar bahwa dialah yang membunuh kerbau tadi. Saat itu, seseorang mendekatinya dan menanyakan apa yang dia ketahui tentang predator itu. Ketika Naru tidak menjawab apa-apa, mereka kemudian memperlihatkan sandera lain kepada Naru, yang tidak lain itu adalah kakaknya Teb. Naru pun terlihat kaget karena melihat kakaknya di sana, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, mereka berdua dibawa ke hutan, di mana mereka diikat dan akan dijadikan umpan untuk diburu oleh predator yang tak terlihat itu. Teb kemudian panik, tetapi Naru meyakinkannya bahwa predator itu tidak akan menyerang makhluk tak berdaya. Dan seperti yang diucapkan Naru, hal itu pun terjadi. Predator perlahan mendekati orang-orang itu dari belakang dan mulai membunuh mereka satu persatu. Saat pembantaian berlangsung, kakak beradik itu pun berhasil membebaskan diri. Teb kemudian pergi mencari kuda untuk dirinya sendiri. Sementara Naru pergi ke kemah penyandra untuk menyelamatkan anjingnya Sari yang sedang ditahan. Saat tiba, dia kemudian menyerang pemburu yang tersisa dengan menggunakan skill perangnya. Tapi sebelum dia pergi dengan anjingnya, seorang pria pun mendekatinya. Terlihat bahwa kakinya telah
Jadi dia pun meminta obat kepada Naru. Sebagai gantinya, pria itu pun menawarkan untuk mengajari Naru cara menggunakan senjata. Naru pun setuju dan memberinya obat untuk menurunkan suhu tubuhnya. Saat dia sedang belajar cara menggunakan senjata, mereka mendengar raungan menakutkan dari predator. Suaranya seperti ini. Apa Lion? Maju lo, tangan kosong kalau berani. Naru pun lantas bersembunyi di belakang pohon, sementara pria itu berpura-pura mati. Di sini, predator itu tidak bisa menemukan pria yang pura-pura mati itu karena suhu tubuhnya yang terlalu rendah. Hal ini pun membuat Naru menyadari bahwa predator itu memiliki kelemahan, tapi predator itu segera menutupi kelemahannya dengan kecerdasannya. Dia menginjak semua mayat itu satu persatu. Kebanyakan dari mereka jelas tidak menjawab, tetapi ketika giliran pria itu, dia pun berteriak kesakitan. Menyadari bahwa ada yang masih hidup, predator itu pun membunuhnya dalam sekejap. Setelah itu, dia melihat Sari dan mengarahkan lasernya ke sana. Namun saat dia hendak menembak, Teb pun tiba entah dari mana dan mulai menyerang kepala predator tersebut yang membuat helmnya terlepas. Tapi sialnya, laser yang ada di helm itu tak sengaja mengarah ke pohon dan langsung menembak pohon itu. Melihat ini, Naru menyadari bahwa panah logam dari predator itu akan mengikuti titik laser yang diarahkannya daripada lokasi musuh sendiri. Kemudian, pada saat predator itu mengambil helmnya, Teb menyerangnya. Tapi di sini, Teb dengan berani berhadapan langsung dengan predator itu, dan bahkan beberapa kali berhasil memukul telak predator. Hal ini pun membuat predator itu menggunakan skill tak terlihatnya. Beberapa detik kemudian, dia menangkap Teb yang lengah dan menikamnya dari belakang, membunuhnya tanpa ampun. Naru pun menyaksikan kematian kakaknya tepat di depan matanya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berduka. Dia pun segera melarikan diri dengan anjingnya. Keesokan paginya, dia melihat salah satu suku Prancis yang masih hidup di seberang sungai. Naru pun lantas menyerangnya. Dan dengan sadis, Naru pun memotong kaki pria itu agar mencegahnya melarikan diri dan akan menggunakannya sebagai umpan. Naru kemudian memakan obat untuk menurunkan suhu tubuhnya agar predator tidak bisa melihatnya. Beberapa saat kemudian, predator itu pun datang sesuai rencana dan mencoba mengejar Naru. Tapi seperti yang diharapkan, predator itu tidak bisa melacak keberadaan Naru. Tiba-tiba, Naru pun menembak kepalanya dari belakang, mengambil helmnya dan Naru pun melarikan diri. Setelah itu, dia memposisikan helmnya sedemikian rupa sehingga laser di helm itu dapat diarahkan ke predator. Segera, predator itu pun muncul. Naru lalu melompat ke arahnya dan mulai berkelahi. Naru pun berhasil memotong tangannya menggunakan senjatanya. Kemudian, Naru bersama dengan bantuan Sari mengikat predator itu dengan tali dan menyeretnya ke lumpur hisap. Sesuai rencana, predator itu pun mengarahkan panah logamnya ke Naru. Tapi dia tidak sadar bahwa laser di helmnya telah diarahkan pada dirinya sendiri. Saat dia menembak, panah logam itu akhirnya menembus kepalanya sendiri yang kemudian langsung membunuhnya. Di adegan terakhir, Naru kembali ke desanya dengan membawa kepala predator itu. Hal ini pun membuat semua orang bangga padanya. Dia kemudian ditabiskan sebagai panglima perang baru, sesuatu yang selama ini dia inginkan.